Buat teman-teman yang mau mulai bisnis biasanya udah pusing duluan. Duh, modalnya dari mana ya? Padahal dengan modal kecil pun bisa mulai usaha kok. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana strategi memulai usaha dengan modal kecil dan apa saja contoh-contoh bisnis tersebut. Kalau kalian punya modal terbatas, katakanlah 1 juta, maka penting banget untuk riset dan menentukan mau bisnis apa dulu sebelum mulai mengeluarkan uang. Banyak kok jenis usaha yang bisa dilakukan dengan modal terbatas. Misalnya aja buka usaha kue pre-order dari rumah, jadi dropshipper alias menjualkan barang orang lain di marketplace, jadi reseller snack di mana kalian beli grosiran untuk dijual ulang, menawarkan jasa kecantikan seperti manicure, pedicure, atau perawatan wajah di rumah, jual jasa desain grafis untuk bikin logo, poster, dan berbagai desain, jualan produk digital seperti e-book, template CV, organizer, dan sebagainya, jadi YouTuber modal HP, dan masih banyak lagi. Kalian tinggal pilih aja jenis usaha yang mau kalian jalani tergantung kemampuan dan minat kalian. Sebelum mulai, coba riset dulu beberapa pesaing kalian dan coba cari cara bagaimana supaya produk atau jasa kalian itu bisa punya keunggulan alias competitive advantage. Misalnya aja harganya lebih murah, menawarkan rasa-rasa yang lebih unik, bisa customize, dan sebagainya. Kalian juga harus menentukan target pasar. Siapa sih yang akan menjadi pelanggan kalian? Anak muda atau ibu-ibu yang bekerja, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Ini akan membantu Anda untuk membuat strategi pemasaran yang jelas. Kalau kalian sudah jelas nih mau usaha apa, barulah bisa mulai mengeluarkan uang untuk modal. Tips yang kedua adalah untuk menekan biaya produksi. Kalau modal kalian terbatas, jangan berpikir kalau uang 1 juta itu harus habis semua untuk membuat produk yang mau kalian jual. Nanti kalian malah stres kalau produknya tidak terjual karena berarti modalnya akan hangus. Sebaliknya, pilihlah jenis usaha yang tidak butuh biaya produksi tinggi. Misalnya aja bisnis dengan sistem pre-order di mana pembeli bayar di muka, jual barang orang lain alias jadi reseller atau dropshipper, atau jual barang digital di mana kalian cukup bikin 1 kali dan produk tersebut bisa dijual ke banyak orang. Cara lain untuk menekan biaya produksi adalah untuk nawar ketika beli bahan ke supplier. Bangunlah hubungan yang baik dengan supplier dan kalau kalian konsisten belanja ke mereka sering, mestinya kalian bisa minta diskon sebagai pelanggan. Tips yang ketiga adalah manfaatkan apa yang ada. Kalau modal kalian terbatas, apalagi hanya 1 juta bahkan kurang, maka kita harus sebisa mungkin memanfaatkan apa yang ada. Misalnya aja ya nggak usah lah punya kantor fisik dulu, sementara jalankan saja bisnis tersebut secara online dari rumah. Nggak punya uang berlebih untuk pasang iklan di Facebook Ads? Nggak masalah. Rajin-rajin aja update sosial media kalian, baik Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya beberapa kali sehari dengan konten yang berkualitas. Kemudian coba juga daftarkan bisnis Anda ke Google Map, gratis kok. Ini biar bisnis Anda bisa muncul ketika orang search. Intinya, bisnis kalian masih bisa kok dapat awareness secara organik. Toh zaman sekarang kebanyakan orang mencari informasi online untuk menemukan produk atau jasa yang mereka cari. Kalau kalian tidak punya budget untuk menggaji karyawan, ya kerjain aja semuanya dulu. Zaman sekarang banyak kok hal yang bisa kita pelajari dari internet, YouTube, atau bahkan bisa minta tolong sama ChatGPT. Ini mulai dari cara mendesain logo, cara ngedit gambar, cara bikin makanan tertentu, dan sebagainya. Tips yang keempat adalah menggunakan barang bekas. Katakanlah kalau kalian mau buka usaha kuliner, ya nggak harus pakai barang baru lah. Kalian bisa aja mencari peralatan masak yang bekas, tapi masih bisa jalan dan layak. Sama halnya dengan meja, kursi, ataupun peralatan lainnya. Memang sih kalian jadi harus meluangkan tenaga lebih untuk bebersih atau bahkan sedikit memperbaiki peralatan tersebut. Tapi kalau memang modal kalian terbatas ya kenapa enggak? Tips selanjutnya adalah untuk mulai usaha dari skala kecil dulu. Boleh aja sih kalian bermimpi untuk punya cabang di mana-mana. Tapi sebelumnya kalian harus fokus untuk membesarkan satu bisnis dulu. Ini gunanya juga untuk memastikan produk atau jasa Anda itu memang disambut oleh masyarakat dan sekalian mengasah pengalaman Anda sebagai pebisnis pemula.
Jangan buru-buru mau ekspansi sebelum Anda memiliki pangsa pasar yang stabil. Tips selanjutnya adalah pisahkan rekening bisnis dan pribadi. Biasanya orang ngerasa karena bisnisnya masih kecil dan juga nggak mau repot, akhirnya pakai rekening bank yang sama antara urusan bisnis dan pribadi. Padahal ini berisiko banget membuat uang yang mestinya bagian dari modal usaha atau bahkan keuntungan jadi tidak sengaja terpakai untuk keperluan sehari-hari. Ini tentunya akan berdampak kepada arus kas bisnis kalian. Makanya lebih baik dari awal rekeningnya dipisah aja. Saya juga menyarankan teman-teman untuk punya pembukuan bisnis yang tertata dengan baik supaya Anda bisa tahu berapa jumlah uang yang keluar dan masuk. Tips yang selanjutnya adalah untuk sebisa mungkin tidak berhutang. Soalnya kalau Anda udah mulai ngutang entah itu ke bank, kos saudara, dan sebagainya, itu akan menjadi pressure tambahan untuk kalian dalam berusaha karena jadi ada ekspektasi uangnya harus dikembalikan dengan jangka waktu tertentu dengan bunga sekian dan selanjutnya. Daripada ngutang, lebih baik besarkan saja bisnis Anda dengan memutar keuntungan yang diperoleh. Last but not least, kalau kalian memang punya mimpi untuk jadi pengusaha, yang penting adalah mulai aja dulu. Soalnya dalam berwirausaha itu banyak ilmu yang hanya bisa kalian dapatkan dengan praktek dan tidak diajarkan di sekolah. Apalagi kalau kalian benar-benar membatasi modal kalian, itu kan berarti kalau rugi juga mestinya nggak parah-parah banget. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut gimana caranya memulai usaha bisnis kuliner rumahan, silakan klik link di pojok kanan atas karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!